Dulur, ini aku sedang ada di teras Masjid Al-Fatah. Jadi Masjid Al-Fatah ini cukup viral kemarin ya. Dibangun puluhan miliar oleh seorang pengusaha. Itu ada kisahnya tuh, bagus tuh. Ini selepas zuhur ini rame di sini. Ini orang-orang pada pulang dari sholat. Nah, ada yang menarik nih. Jadi Pecah Telur kan punya grup. Bikin grup di Facebook, nama grupnya ini kelihatan enggak? Bahas bisnis atau usaha yang lagi tren. Ini ada postingan yang menarik nih. Ini. Saya kemarin sempat bangkrut usaha, terus sempat nganggur. Kemudian alhamdulillah 1 bulan ini sudah bekerja lagi jualan kopi keliling. Penghasilan alhamdulillah terkumpul sedikit-sedikit. Memutuskan untuk tambah dagangan, jadi pagi sampai sore jualan SS dan sama kopi. Sore sampai malam jualan sosis bakar dan lain-lain. Alhamdulillah sehari-hari cukup dan ada untuk tabung. Dan ini sedang merintis untuk ternak lele. Jadi rencana ada income harian, ada income bulanan. Nah ini menarik, ini kita bahas. Yuk kita bahas di studio bagaimana dia bisa survive jualan kopi. See you. Ya teman-teman, sesuai yang saya bahas tadi. Jadi ini ada anak bangkrut gitu ya. Kemudian mulai merangkak naik dengan Starling atau startup keliling atau jualan kopi keliling. Nah setelah saya telepon, ternyata itu bangkrut banget gitu loh. Sebelum kita mulai ke pembahasan, saya ingin tanya nih, quick survey ke teman-teman editor di sini, kira-kira ada orang bangkrut kemudian mulai bangkit dengan jualan kopi. Kira-kira mereka ingin tanya apa ya? Nah, tak mulai dari yang paling dekat. Rul, ini ada orang bangkrut, terus mulai jualan, mulai bagus ekonominya lagi dengan jualan kopi keliling. Kira-kira pertanyaan apa sih yang ada yang benakmu? Kenapa harus jualan kopi keliling? Kenapa pilihannya kopi gitu ya? Oke. Menarik. Iqbal. Apa, Usaha sebelumnya apa? Terus prospeknya kira-kira kalau kopi itu pengembangannya bagaimana? Wah, ini kenapa kopi? Terus kamu prospeknya piye sih? Terus pengembangannya piye? Terus usaha sebelumnya apa? Kayak sampai bangkrut. Lebih ke penasaran gitu ya kamu ya. Paling pojok, editor. Yastad. Kenapa enggak usaha yang lain? Nyapu enggak yang lain? Daripada kopi. Podareki berarti mirip-mirip ya. Kenapa kopi? Ya. Nuril, apa Nuril? Berarti katanya bangkrut banget Mas. Bangkrut. Mas kan secara keuangan kan dia Jadi enggak ada. Ya, bangkrut banget memang. Dari mana terus kenapa enggak milih kerja ikut orang lain? Nah, menarik wih. Kenapa nggak ikut orang dan kan lagi minus banget, modalnya piye kan? Menarik, enak emang. Masuk akal ya? Oke. Siap, karena sudah punya anak dan istri, nah ini apakah penghasilan dari Starling ini cukup untuk Oke, karena udah punya anak dan istri, cukup nggak nggih? enggak untuk kehidupan rumah tangga? Wah ini lu, coba nanti tak ulas juga ya. Sekarang Mas Miko, piye Mas Miko? Kamu take apa Mas Miko? Sebelumnya udah posting. Sebenarnya ya udah sama sih. Sama ya? Idem ya? Jadi kayak masakan sih sebenarnya. Tanggapan istri gimana sih? Tanggapan istri piye? Oh iya. Kan biasanya kalau nggak kuat kan bisa Bahaya gitu ya. Ya, jadi bangkrutnya ini bangkrut banget ya, Nuril, sesuai dengan pertanyaan Nuril dan juga Iqbal. Jadi usaha sebelumnya itu dia jualan ikan. Ada pedagang yang kelilingan ya, etek kalau bahasa Tulungagunnya etek. Ada pedagang kelilingan sayur gitu kan. Biasanya mereka belanjanya di pasar induk, pasar pagi yang bukanya waktu subuh itu loh. Nah dia jualan ikan waktu subuh, pasar pagi. Ini namanya Mas Reza. Mas Reza ini di Semarang. Jadi Mas Reza ini sudah jualan 14 tahun. Nah, lama 14 tahun. Memang beliau meneruskan usaha orang tua. Mas Reza ini saat ini mau 26 tahun. Sejak lama banget meneruskan usaha orang tua di pasar pagi di Semarang. Penyebab bangkrutnya ada 3 kali ya, ada 3. Jadi pasarnya lesu. Jadi memang ini tahun kemarin ya bangkrutnya. Tahun kemarin itu memang lesu, saat ini pun juga masih teman-teman juga ngerasa kan agak ekonomi masih belum baik-baik saja, masih agak lesu. Kedua, terbaginya pasar. Dulu pasar pagi itu hanya di tempat dia. Nah, beberapa tahun belakang itu sudah mulai ada pemerintah buka pasar pagi di tempat yang lain gitu ya. Jadi otomatis biasanya yang beli 10 kebagi gitu ya. Mungkin tinggal 8, bahkan bisa jadi tinggal 5 gitu. Ini yang paling terakhir ini adalah kondisi keuangannya buruk
atau cash flow-nya buruk, atau boleh dibilang bahkan dia punya utang. Nah, ini yang paling berat teman-teman. Jadi memang di pasar itu memang rata-rata orang punya utang. Karena memang di pasar itu ada budaya pinjaman pasar. Pinjaman pasar itu misal kita dipinjami 10 juta, maka kita bayar harian. Tentu ini bunganya sangat besar. Ya mungkin kerjanya mirip-mirip rentenir gitu ya teman-teman ya. Tapi ini di pasar gitu ya, maka dinamakan pinjaman pasar. Kalau jualan bagus memang nggak kerasa ya, mungkin bayar sehari 50.000, sehari 100.000. Tinggal diambilkan dari omset hari itu beres gitu ya. Tapi kalau pasar lagi lesu, wah ini problem. Masalah. Jadi memang masnya ini punya pinjaman juga di perbankan, ya, juga punya pinjaman pasar. Dari data yang saya dapat dari Mas Reza ini, yes, remuk-remukan lah, entek resik gitu ya. Motor dijual, pernah sempat mau punya mobil kejual gitu ya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Karena sudah nggak kuat gitu ya, udah nggak kuat berhenti. Bahkan sampai berhenti pun utang masih ada. Terus kemudian lanjut juga ke Nuril, modalnya dari mana? Karena udah habis-habisan. Kenapa nggak ikut orang? Nah di sini juga mulai konflik batin di sini Mas Reza ini. Di 2000 tahun kemarin itu konflik batin. Dia sudah apply real. Dia itu sudah buat surat apa? Sudah buat lamaran pekerjaan di pabrik di kawasan Semarang. Dia sudah buat. Cuma itu pergolakan batin karena memang yang dia khawatirkan itu adalah dia bakalan jenuh banget gitu ya. Biasanya seorang pedagang, seorang pebisnis itu kalau harus kerja ikut orang itu ya kalau bahasanya Mas Reza, sudah tak tanya juga, itu nightmare, mimpi buruk. Mimpi buruknya itu tempat yang sama, terus kemudian menghadapi situasi yang sama. Secara income pun juga mungkin ya sudah jelas gitu ya, segitu dan dia membayangkan mau berapa tahun seperti ini. Jadi sudah buat lamaran pekerjaan ini mau ngelamar itu maju mundur. Akhirnya nggak jadi teman-teman, nggak jadi. Jadi nggak jadi real, nggak jadi kerja di pabrik itu. Terus dia memberanikan diri pinjam uang. Nah kali ini pinjamnya di benar, yaitu di bank mertua. Ya gitu. Jadi pinjamnya di bank mertua atau di bank orang tua. Jadi dia pinjam 4 juta. Mas pinjammu piro? Saya tanya gitu. Jadi teman-teman pinjam ke mertua. Ya memang ini berat ya teman-teman. Pinjam ke mertua ini sesuatu yang berat. Ya mungkin kalau mungkin mertuanya enak atau mertuanya sangat support ini bagus. Tapi kalau mertuanya pas kurang support, wah ini juga problem. Nah ini kebetulan mertuanya support. Dia pinjam 4 juta. Malah dikasih lebih. 5 juta dikasihnya. Jadi pinjam uang 4 juta dikasih 5 juta. Terus sebagian untuk melunasi utang. Saya konteksnya ini kurang tahu apakah dia melunasi utang itu cicilan bulan itu ataukah melunasi semua hutang. Saya kurang tahu. Jadi intinya sebagian digunakan untuk melunasi hutang, sebagian digunakan untuk kalau Starling atau kopi keliling itu kan ada box itu ya, box kopi itu ya. Nanti ada gambar-gambar saya tunjukkan seperti ini gambarnya. Itu kan ada tremos, ada box dan sebagainya. Nah, itu untuk itu sebagian. Nah, motornya dari mana? Kan enggak punya, udah motornya kejual, mobilnya kejual, motornya di mana? Ya kalau orang sudah di bawah teman-teman dia harus muka tembok gitu ya. Segala yang ada berpotensi bisa bantu ya udah kita coba datangi. Dia pinjam teman-teman, motornya pinjam ke budi. Jadi motornya pinjam ke budi, modalnya dipinjamin mertua. Nah ternyata dia keliling tuh menemukan market. Ini masuk ke fase piye caranya menemukan market. Karena walaupun jualan kopi keliling itu kalau teman-teman lihat itu padat teman-teman di tempat-tempat ramai biasanya biasanya sudah ada orang yang jualan gitu ya. Akhirnya dia coba keliling tuh dari pinggiran kota, bukan dari keliling di pinggiran kota, keliling gitu. Ternyata juga memang berat ya teman-teman. Ini bayangkan teman-teman dia punya anak satu yang baru usia 1 bulan, ada istri dan jualan kopi itu. Dia coba keliling ke pinggiran kota Semarang. Berat banget, satu hari dapatnya tebak berapa? 10.000 sampai 20.000. Ya memang berat, itu pun buat beli bensin enggak nutut gitu ya, minus. Nah akhirnya dia coba putar otak lagi, coba dia masuk di Semarang ada kawasan industri. Kawasan industri pun juga banyak
banyak pedagang yang sudah eksis. Jadi sudah rapat gitu ya, enggak. Ya persaingan antar pedagang kopi keliling ataupun makanan keliling gitu ya, dan nggak bisa. Terus akhirnya ada yang beleneh nih, ada yang bagus dari seorang petugas satpam atau apa begitu, diarahkan, Mas neng kono ono perumahan yang baru dibangun, coba jualan di sana, barangkali ada nemu rezeki di sana. Bener, Mas Reza ini datang di sebuah perumahan, proyek masih berjalan di situ dan dapat tempat di situ. Dan alhamdulillah di situ menemukan rezeki. Tak tanya, Mas sehari dapat berapa gitu. Dia nggak sebut nominal, cuma dia bilang 70 sampai 100 cup sehari. Nah, dari jualan itu, pertanyaannya Iqbal juga, pengembangannya piye? Nah, dia tuh memahami bahwa jualan Starling ini atau kopi keliling ini capek, teman-teman. Capeknya luar biasa. Dan dia jualan di proyek. Proyeknya pasti akan habis dong kalau sudah proyek selesai. Maka berarti ini saya nggak bisa ini di jangka panjang. Kalaupun tuh hari cari market yang lain juga harus effort yang lain, harus menemukan market yang orang banyak ngumpul gitu ya. Itu juga perlu effort lagi gitu ya. Akhirnya dia memutuskan, ternyata jualan kopi keliling ini batu loncatan. Tidak bisa dijadikan terus menerus gitu ya. Itu bisa, cuma effortnya lebih besar gitu ya. Jadi ini batu loncatan saya gitu. Jadi kalau dalam kuadran bisnis itu ada namanya bisnis sapi perah kan, ada sapi perah, ada bisnis yang akan jadi bintang. Nah, ini masuk kategori sapi perah. Ini sekarang lancar tapi ada masanya akan sepi ya gitu. Jadi ketika kita menghadapi bisnis yang sifatnya sapi perah, kita mengambil susunya tiap hari, maka ada saat masa sapinya akan tua dan akan mati. Maka kita investasikan bisnis yang lebih jangka panjang. Nah, ini yang dilakukan Mas Reza. Ini cerdas teman-teman ya. Jadi Mas Reza ini pemuda yang cerdas menurut saya. Jadi dia investasikan ke jualan sosis bakar. Nah gitu. Sosis bakar dia lumayan, alhamdulillah nemu tempat yang rame. Jadi ya memang dia tak pikir sangat capek gitu ya. Pagi sampai sore jualan kopi atau es dan es, sore sampai malam dia jualan sosis bakar. Dan alhamdulillah nemu tempat yang bagus, sudah jualan. Dan dia statementnya seperti ini, kalau sosis bakar ini sepertinya akan lebih panjang gitu ya daripada jualan keliling yang kopi tadi diproyekkan, dan lebih tidak capek ya gitu, karena stay gitu ya. Setelah itu berjalan, ternyata yang namanya orang kreatif ya, orang inovatif, ternyata nggak sampai di situ juga gitu ya. Saya kebayang juga kalau dia nanti kerja di pabrik, kalau dengan polanya pemikirannya seperti Mas ini bakalan jenuh banget gitu ya. Dan kemudian Mas Reza ini punya pandangan seperti ini. Dulu dia bangkrut karena punya satu penghasilan saja, satu sumber dana aja, satu penghasilan saja. Maka dia memutuskan tidak boleh terulang. Jadi dia harus memutuskan memiliki banyak sumber income di satu waktu. Mimpi jangka besarnya dia, yang bakpo sama jualan sosis bakar tadi ini jadikan income harian. Kalau kopi ini kan juga masih aktif sekarang ya, itu jadi income harian. Kemudian dia harus punya tuh income mingguan. Dia ingin ternak lele. Sesuai yang di story tadi, dia ingin ternak lele sama, sebentar tak nyontek apa ya, dia mingguannya. Sama sayuran, kangkung dan semanggi. Nah, mingguan itu dia lele dan sayuran. Jadi mulai saat ini saya juga menarik nih idenya. Dia itu walaupun belum punya lele sama semanggi, dia sudah nawarin teman-teman. Tadi kan waktu dia di pasar, dia kan kenalan sama etek-etek tadi kan. Dia kan suplai ikan untuk pedagang etek, pedagang keliling kan. Nah dia itu punya relasi itu. Maka ditawarin tuh, Pak aku duwe kangkung sama semanggi, mau nggak bawain keliling gitu. Padahal dia belum punya barang, dia belum nanam. Wah gelem, bagus tuh prospeknya. Wah, dia akhirnya bisa mengukur market, bagus nih. Nah dia juga privilege lagi, teman-teman, dia punya lahan, punya simbah. Jadi kecil juga, ya itu mulai ditanam. Sekarang mulai tanam kangkung sama semanggi. Dia orang tuanya itu punya lahan lele yang terbengkalai. Nah maka itu dia ingin budidaya lele. Nah dia ingin panennya bulanan, mingguan. Tinggal nanti di kotak-kotak gitu ya. Jadi nanti tebar benihnya tidak bersamaan, jadi dia panennya bisa mingguan atau kita bisa setting, bahkan harian pun bisa.
kita bisa setting ini panennya pengen di harian atau mingguan. Kemudian tahunan. Nah, ini tahunan juga ada lagi dia. Bulanan dulu, tadi masih mingguan. Bulanan dia ingin ayam broiler. Nah, saya nggak tahu kenapa dia milih broiler, saya kurang tahu. Dan tahunan dia pengennya vanili sama domba atau kambing. Jadi dia punya kayak sudah yang harian apa, mingguan apa, bulanan apa, tahunan apa. Ini mindsetnya dia ya teman-teman. Ini bisa aja satu penghasilan bisa untuk semua, itu juga ada. Jadi fokus di satu bidang, tapi bidang itu sangat ditekuni banget, kemudian bisa menghasilkan income untuk harian, bulanan, tahunan juga ada seperti itu. Cuma karena dia punya pengalaman yang buruk, memiliki satu income, maka dia memiliki banyak income. Ini tinggal selera saja teman-teman. Semua ada plus minusnya. Itu pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan hari ini. Oh ya, tadi dia itu di grup, curhatnya itu di grup yang pecah telur kelola. Jadi pecah telur udah mengelola grup. Di situ teman-teman bisa curhat, bisa sharing. Nanti di antara member juga bisa menjawab. Nah, ini grupnya nanti saya taruh di linknya di deskripsi. Nama grupnya bahas bisnis atau usaha yang lagi tren. Nah, ini membernya sudah lumayan, sudah 70.000 lebih. Teman-teman bisa sharing di situ, kita ramaikan gitu ya teman-teman. See you di kisahnya teman-teman. Nanti saya menunggu kisah suksesnya teman-teman di pecah telur. See you.